Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yi Yesus Jidu Deminggi Ansin. True God Jesus Christ bless you all. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini. Blunder kata sambung Allah. Bapak Ibu Saudara, gara-gara kata sambung Allah ini blunder ribuan tahun. Dan menyimpang luar biasa gara-gara blunder kata sambung Allah, ya Bapak Ibu Saudara, ribuan tahun, ya yang sekolah teologi tidak pernah move on, tidak pernah bergeser dari blunder kata sambung Allah, ya. Ini dampaknya luar biasa, ya Pak, menjadi sesat luar biasa gara-gara kata sambung ini. Perhatikan baik-baik. Nomor 1, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Gara-gara ada kata-kata bersama-sama, maka ini blunder seluruh pengajaran. Ya, makanya gereja-gereja mengajarkan Allah dan firman itu dua pribadi berbeda, Pak. Kan ada kata-kata bersama-sama. Tidak mungkin Joko bersama-sama dengan Budi, maka Joko adalah Budi. Itu ajarannya BNS itu, ya. Blundernya, ya loh. Ribuan tahun seumur hidup BNS akan membuat blunder itu. Bahwa bersama-sama Allah itu artinya dua pribadi berbeda. Ya, benar ya Pak? Benar ya. Ya segala BNS, Romo-Romo itu semua pengajarannya begitu. Ya. Nomor 2, Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kunci, segala kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Blundernya adalah siapa yang memberi, siapa yang menerima. Ya, blunder ribuan tahun itu ya. Ya, perhatikan baik-baik saudara-saudara, para pendeta, para romo, Anda blunder ini ribuan tahun loh, tak kasih tahu loh, ya. Dan jemaat-jemaat disesatkan dengan hal ini. Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Lalu pertanyaannya, yang memberi siapa? Yang menerima siapa? Ya, blunder ribuan tahun ya itu ya. Nomor 3, Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Matius 26 ayat 64. Siapa yang di kiri, siapa yang di kanan. Itu blunder ya. Gara-gara kata sambung itu ya. Gara-gara kata sambung itu ya. Nomor 4. Anak domba menerima gulungan kitab dari yang duduk. Dari dia yang duduk di tahta surga. Wahyu 5 ayat 7. Lalu muncul pertanyaan, siapa yang memberi, siapa yang menerima? Blunder ini ribuan tahun. Dan penyesatan ini ribuan tahun. Ya, iya benar ya. Ya, itu cek aja para pendeta dan para romo ya. Nomor 5, tahta Allah dan tahta anak domba. Wahyu 22 ayat 3. Ini satu tahta apa dua tahta? Blundernya ya. Ribuan tahun blundernya ini oleh gereja-gereja, para romo, para pendeta. Ya, para romo, para pendeta mengajarkan ini dua tahta. Nomor 6, aku akan mengaku di hadapan Bapakku. Wahyu 3 ayat 5. Aku dan Bapakku itu apakah dua hal yang berbeda? Kalau para romo, para pendeta mengajarkan itu dua yang berbeda, dua pribadi berbeda. Nomor 7, aku akan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Wahyu 3 ayat 21. Apakah aku duduk di pangkuan Bapa? Satu tahta untuk duduk berpangkuan. Kalau orang Tritunggal ya, pendeta dan romo akan mengajarkan iya begitu, duduk berpangku-pangkuan. Nomor 8, ya Tuhan dan Allah kami. Wahyu 4 ayat 11. Apakah Tuhan itu beda dengan Allah? Oh iya, kalau orang-orang Tritunggal, para romo, para pendeta akan mengajarkan bahwa Tuhan itu beda dengan Allah. Begini jawaban Alkitab. Allah itu roh. Yohanes
4 ayat 24 ya. Bukan kok Allah itu mempunyai roh, bukan. Allah itu roh, bukan Allah itu mempunyai roh. Kalau yang mengajarkan Allah mempunyai roh itu ya BNS, DB ya, dan semua pengajar-pengajar Tritunggal mengatakan bahwa Allah itu mempunyai roh. Jadi ada fisik, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Makanya ada tayangan saya toh. Allah itu mempunyai pikiran atau firman. Ketika firman jadi manusia, Allah kehilangan pikiran, kan gitu ya. Allah mempunyai roh. Ketika roh Allah melayang-layang di atas samudra raya, maka Allah kehilangan roh alias mati. Ya. Jadi yang benar Allah itu roh, bukan Allah itu mempunyai roh, bukan. Yohanes 4 ayat 24. Tuhan adalah roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Jadi Tuhan itu adalah roh. Tidak mungkin Tuhan mati disalib. Tidak mungkin. Mosok roh mati disalib. Tapi semua pendeta, semua romo mengajarkan seperti itu. Ribuan tahun. Ya, blunder ya. Allah yang roh itu selalu satu roh. Perhatikan. Allah yang roh selalu satu roh. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13. Tidak pernah ada Allah yang roh itu 2 roh, 3 roh, atau 4 roh. Tetapi selalu satu roh. Meskipun di dalam pikiranmu ya menganggap atau mengira itu 2 roh yang berbeda. Meskipun ada kata sambung dan, kata sambung dari, kata sambung bersama-sama, kata sambung di hadapan, di sebelah kanan, dan lain sebagainya, Allah yang roh itu tetap satu. Salam Pendeta HTD. Jadi Bapak Ibu Saudara, tahta Allah dan tahta anak domba satu apa 2? Satu Pak, kan roh Pak. Ya, Allah itu roh, anak domba juga roh. Ya satu bukan 2. Ya, anak domba menerima gulungan kitab dari Dia yang duduk di tahta. Kan ada kata dari Pak. Itu satu apa 2 Pak? Ya satu. Kalau Allah itu roh ya satu roh. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Pak, ada kata bersama-sama. 2 apa 1 Pak? Ya 1. Karena Allah itu always one. Allah yang roh itu selalu satu. Aku akan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Itu 1 apa 2 Pak? Ya 1. Bapakku yang dimaksud adalah Allah. Ya. Lalu siapa Allahnya? Ternyata Allahnya ya Yesus sendiri, ya. Ya, aku akan mengaku di hadapan Bapakku. Jadi itu 2 apa 1 Pak? Ya 1. Kalau Allah itu, Allah yang roh itu 1 ya, tidak pernah ada 2. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah blunder gara-gara kata sambung, ya. Dan bersama-sama dari, ya, di hadapan, ya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, gara-gara kata sambung inilah segala kekristenan jungkir balik. Sampai hari ini Tuhan beda dengan Allah diajarkan oleh gereja. Tuhannya Yesus, Allahnya Bapa. Padahal Tuhan itu pasti Allah, nggak mungkin beda. Siapakah Tuhan? Yesus. Siapakah Allah? Yesus. Berarti Tuhan dan Allah itu Yesus Kristus. Ya. Apalagi anak domba menerima gulungan kitab dari Dia yang duduk di tahta. Dia yang duduk di tahta siapa? Yesus. Anak domba siapa? Yesus. Yesus menerima dari Yesus, yaitu. Kalau pikiranmu apa? Allah itu pribadi, menganggapnya seperti itu. Tapi kalau kita itu paham bahwa Allah itu roh, ya kalau roh itu pasti satu roh, tidak pernah ada 2 ya. Clear Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi ribuan tahun blunder gara-gara kata sambung. Karena blunder inilah kekristenan jungkir balik. Ya. Lalu Allah itu ada berbiji 3. Allah 3 biji itu kan gara-gara blunder kayak gini. Ya, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah berarti udah 2. Udah gitu ada roh Allah melayang-layang. Jadi 3. Blunder ribuan tahun gara-gara kata sambung bersama-sama, lalu ada roh Allah melayang-layang. Lalu dipikirnya Allah itu
berbiji 3. Ada firman, itu pikirannya Allah, lalu ada Allah itu sendiri yaitu tubuhnya, kemudian ada roh. Jadi Allah itu mempunyai tubuh, mempunyai pikiran atau perkataan, lalu mempunyai roh, itu kata BNS. Dan ribuan, ratusan ribu pendeta dan romo mengimani seperti itu. Blunder akut ribuan tahun. Blunder akut. Lalu diajarkan ke jemaat-jemaat. Sampai hari ini jemaat-jemaat menerima halunisasi bahwa Allah itu 3, punya biji 3. Punya pribadi, punya firman, dan punya roh. Ketika firman menjadi manusia, Allah kehilangan pikiran. Ketika roh Allah melayang-layang, Allahnya mati. Seperti itu ya, Bapak Saudara. Padat, singkat, dan clear. Ayo belajar Alkitab supaya Anda paham di atas rata-rata. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan tetap dibuka. Yang mau ikut baptisan setiap hari Minggu di Cibubur, Jakarta, juga di daerah-daerah ada. Dukung kita ya untuk menyuarakan kebenaran Alkitabiah ya. Back to the Bible, kembali ke Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.